Haleluya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang indah ini Tuhan, kami ingin memulai hari kami dengan firman-Mu Tuhan, dengan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya kami percaya firman-Mu terang bagi jalan kami ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan dipimpin oleh Engkau Tuhan, sehingga kehidupan kami akan diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh kehidupan kami dan renungan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Di situ bertemakan, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini ingin disampaikan pesan mengenai jangan lupa persekutuan ibadah di rumah Tuhan. Di tengah maraknya ibadah online yang berlangsung kurang lebih 3,5 tahun yang lalu, karena dilanda oleh COVID seluruh negara, khususnya di Indonesia juga kita merasakannya, sehingga pada waktu itu seluruh rumah ibadah, bahkan seluruh kantor ditutup. Sama sekali tidak ada kegiatan. Itu sebabnya kami merindukan umat Tuhan tetap bisa beribadah. Sehingga gereja kami memutuskan untuk melakukan ibadah online. Ibadah online itu bisa berjalan dengan baik dan sangat membantu umat Tuhan untuk beribadah. Dengan tujuan agar jemaat bisa tetap merasakan hadirat Tuhan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat juga dihimbau untuk mempersiapkan dirinya layaknya saat beribadah di rumah Tuhan. Jadi enggak pakai baju kaos, enggak pakai celana pendek saat beribadah, layaknya beribadah di rumah Tuhan. Seperti itu dihimbau oleh gereja. Dan akhirnya selama kurang lebih 1 tahun 2 tahun kita bisa melewati masa sulit itu semuanya. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa lalui itu semua. Tetapi hari-hari ini ada orang-orang yang terlena dengan suasana ini. Mereka lebih suka ibadah di rumah saja. Itu sebabnya saya mau mengingatkan bahwa beberapa saat yang lalu kita memang mengalami masa sulit sehingga kita harus memutuskan melakukan ibadah online. Tetapi hari-hari ini sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan waktu bisa untuk beribadah. Alangkah baiknya kalau umat Tuhan semuanya untuk kembali beribadah di rumah Tuhan. Sama-sama kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Kenapa ibadah? Ibadah adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Dan Tuhan selalu rindu memiliki persekutuan dengan umatnya. Contohnya, Tuhan membawa keluar Israel dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 3 ayat 18, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus berserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban. Di sini dikatakan umat Tuhan harus beribadah kepada Tuhan. Kedua, Tuhan membawa Israel keluar dari Babel untuk membangun kembali bait Allah. Itu kita bisa lihat di dalam Esra 1 ayat 1-5. Jadi
Sejarah umat Tuhan untuk beribadah, walaupun sudah tersebar ke belahan dunia manapun, mereka harus kembali ke Yerusalem, ke tempat bait Allah berada. Mereka datang untuk mempersembahkan korban. Tetapi puji Tuhan, saat ini kita tidak harus melakukan hal seperti itu lagi. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna, sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, satu kali untuk selama-lamanya. Hari-hari ini Tuhan memberi kita kemudahan untuk beribadah, untuk mencari hadirat-Nya. Tetapi kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa kita perlu datang ke rumah Tuhan. Ada apa di dalam rumah Tuhan? Di dalam rumah Tuhan ada puji-pujian yang memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita mengagungkan Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada firman Tuhan. Ada jawaban doa atas pergumulan kita. Bagaimana kita tahu? Di dalam firman Tuhan di perjanjian lama dikatakan di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20 katakan, di rumah Tuhan ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ada jawaban doa atas pergumulan kita. Haleluya, itu sebabnya marilah kita semakin giat hari-hari ini untuk datang ke rumah Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8-10 katakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Roma 5 ayat 3-5 katakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua, memberkati kita semua. Jadi setialah, datanglah ke rumah ibadah, datanglah ke gereja untuk memuji bersama-sama. Di dalam rumah Tuhan kita bisa mendapatkan kekuatan, mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan jawaban-jawaban doa, mendengarkan kesaksian yang menguatkan hati kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pada saat ini. Biarlah firman ini menguatkan hati kami, dan biarlah kami semakin setia mengiring Engkau ya Tuhan. Datang ke rumah Tuhan untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berkatilah umat-Mu sepanjang hari ini di dalam pekerjaan usaha pendidikan mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan dan perbuat. Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, pengenalan akan Allah boleh melimpah di dalam kehidupan umat-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Peralaskan permohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.